Alhamdulillahilladzi akrama habibahu bil isra wa a'rajahu ila as-samaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina bi ridallahi ta'ala. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala fi umurid dunya wal ukhra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki kemampuan untuk memahami ayat-ayat qauliyahnya atau Al-Qur'an. Dan juga Allah menciptakan manusia memiliki kemampuan untuk memahami ayat-ayat qauliyahnya, yakni terbentangnya alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj dengan waktu yang teramat singkat, padahal jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah kurang lebih 1.500 km. Lalu dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dengan jarak kurang lebih 54 juta kilometer. Belum lagi menuju Sidratil Muntaha, belum lagi menuju Mustawa, belum lagi menuju Rahmatullah. Oleh karenanya, menurut hitungan akal manusia, peristiwa tersebut tidak mungkin bisa terjadi. Isra Mi'raj merupakan fase yang cukup menentukan dalam sejarah kerasulan. Namun di balik kejadian menakjubkan itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, baik itu tersurat maupun yang tersirat. Di antaranya, yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah sebuah penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj hanya dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dialami oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Sekaligus pertanda bahwa beliau mempunyai pangkat kedudukan yang tertinggi daripada semua nabi dan rasul sebelumnya. Isra Mi'raj ini juga merupakan kesempurnaan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya beliau kepada seluruh manusia sebagai rahmat semesta alam, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah persiapan kekuatan rohani dan jasmani bagi Rasulullah sebelum mengemban risalah mulia, tugas berat, tugas kerasulan, cobaan berhijrah ke Madinah, serta beratnya tugas jihad fisabilillah. Perjalanan Isra dan Mi'raj juga merupakan napak jelas tempat bersejarah para nabi dan rasul terdahulu, juga merupakan dokumentasi risalah para nabi dan rasul terdahulu yang akan disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengetahui siapa di antara pengikutnya yang imannya benar-benar dan siapa imannya yang itu hanya palsu belaka. Kelompok yang mempercayai terjadi Isra dan Mi'raj adalah kelompok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj terjadinya hanya dapat diterima dengan keimanan dan keyakinan yang mantap. Yang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah tasliyah atau wisata hati dengan menyaksikan keajaiban-keajaiban alam, melewati dimensi alam malakut dan alam jabarut yang merupakan tanda-tanda kemahabesaran Allah
Hal ini tergambar dalam potongan firman Allah, "Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Supaya kami persaksikan, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra dan Mi'raj ini merupakan anugerah khusus Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur beliau yang sedang dalam keadaan berduka dan bersedih yang amat mendalam, karena pada saat itu di tahun yang sama harus ditinggalkan oleh istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan paman beliau Abu Thalib. Dua orang tersebut merupakan motivator dan juga pelindung beliau dalam menyebarkan misi dakwah Islam pada masyarakat Arab saat itu. Dan yang kelima, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah keistimewaan ibadah salat. Bahwa pada malam Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam kepada Nabi dan umatnya. Mengapa untuk menerima perintah salat itu Nabi harus datang sendiri menghadap langsung kepada Allah? Tidak seperti halnya perintah zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah istimewa dan punya kedudukan yang tinggi. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama dihisab, dihitung terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Imam Tabarani. Akhirnya semoga kita semua senantiasa mendapatkan kekuatan untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat fardu yang telah dibebankan kepada kita semua, sehingga kita semua masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa ajma'in. وبقول هدى المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلي وتفضل وبارك بجلال وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fi amrikum wa 'alamu أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. اللهم
واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي الذمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله إنكم لذكر الله أكبر الله يعلم